Hematan follower, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali di Hematan Channel, saya akan bercerita tentang kampung halaman, kampung tempat di mana saya dilahirkan. Dulu saya ucapkan pada kampung ini ucapan selamat tinggal, tapi kampung yang indah ini selalu mengucapkan selamat datang buat saya dan juga buat Anda semuanya. Ucapan seperti ini pasti pernah terucapkan oleh kita semuanya, dan kita pun menyadari ternyata kita tak akan pernah melupakan kampung halaman kita sendiri, karena ini adalah bagian dari cerita kehidupan kita sebagai anak yang pernah dibesarkan di kampung. Saksikan video ini sampai habis. Saya berharap di saat nanti saya juga ingin dengar cerita Anda tentang kampung. Matan follower, matahari baru terbit, bunyi air dan kicauan burung di kampung ini seperti alunan musik yang begitu kita rindukan. Begitu indahnya pagi ini membuat saya menjadi bersemangat untuk bercerita tentang kampung ini. Kampung ini adalah kampung tua istilahnya, kampung lama yang terletak di daerah Pareman Utara, Sumatera Barat, tepatnya di Desa Naras 1. Hamparan sawah yang habis panen seperti Anda lihat. Sarapan pagi ini adalah katupek balado. Istilah orang kampung di sini adalah ketupat yang dicampur dengan cabai yang dikuahkan. Nggak terlalu pedas, yang ada adalah bikin kita nagih. Dan setelah itu jangan lupa ngopi. Sudah menjadi tradisi di daerah sini kalau habis sarapan biasanya ada aktivitas kecil seperti bersihkan pekarangan. Dan juga saya juga mencoba kebiasaan waktu kecil dulu, yaitu buka kelapa dengan cara tradisional atau cara lama deh, cara tukang panjek kerambi ya istilah orang sini. Cara tradisional membuka kelapa dengan memakai suluh besi yang ditancapkan ke tanah dengan ujungnya pipih lancip, bisa dikatakan agak runcing sedikit. Gunanya ini untuk mengupas kelapa, dan waktu dikupas itu harus dibantu dengan tangan. Bagi yang belum terlatih, hati-hati jangan ini mencelakai Anda. Hanya orang-orang di sini yang biasa melakukan hal-hal seperti ini. Jajanan es, jajanan anak-anak. Kebetulan bapak ini lewat di depan rumah, kita beli jualannya, rasanya mantap juga guys. Gak tahu apa nama minumannya ini karena dicampur, semuanya dicampur, isinya ada ketannya, ada kelapa, dan ada juga sedikit durian. Senangnya hati cuman ini jualannya diborong habis sama Sultan Kampung. Kebetulan cuaca mulai panas walaupun masih pagi, jadi minum es campur ini dicampur dengan kelapa durian rasanya begitu maknyus guys. Dan ini durian yang kebetulan panen dari kebun kita.
kita coba juga, tapi jangan terlampau banyak. Dan ada kelapa. Nah, kebetulan ini adalah kelapa muda. Air kelapa ini enak diminum dengan campuran jeruk nipis biar terasa segar dan tenaga bisa pulih. Sekarang waktunya kita jalan-jalan menyusuri jalan-jalan di kampung. Kita jalan kaki saja dulu sambil olahraga. Dan ini biasanya jalan rel kereta api ini menuju akses keluar dari daerah Kota Ladang ini. Saya bilang kota agar kampung ini suatu saat akan menjadi kota. Doakan aja ya friend. Dari sini kita akan menyusuri jalan kampung. Kita lihat-lihat sawah-sawah hijau dan pemandangan alam dan udara yang begitu segar. Cuaca saat ini tidak begitu panas, masih jam 9 pagi gitulah, jadi masih segar dan saya suka pemandangan seperti ini. Dan mungkin di daerah Anda juga mempunyai view yang sama atau tidak jauh berbeda dengan kampung ini. Malum kan, Indonesia guys, Indonesia yang begitu indah alamnya. Kalau di kampung saya ini, kalau untuk melihat keindahan alam, saya nggak perlu jalan-jalan ke daerah pariwisata, karena kita keluar aja dikit dari area rumah, kita akan mendapati view bagus dan alam-alam yang indah di sini. Daerah pantai dan daerah pegunungan itu berdekatan, jadi kemana-mana kita dekat. Ini adalah lokasi nama daerah Sawalawe. Dari Sawalawe ini biasanya kalau kita jalan terus kita akan sampai di daerah Cubada Air. Dan ini adalah area persawahan daerah Balai Naras. Kalau kita terus menuju jalan ke ujung sana, kita akan menuju daerah Sungai Rambai namanya. Udara saat ini begitu segar dan pemandangan alamnya begitu indah. Kita akan lihat pasar Ranyat, pasar Balai Naras. Pasar ini adalah pasar kecil dan disinilah masyarakat atau warga-warga di sini melakukan aktivitas sehari-hari, berjualan atau membeli ikan atau sayur-sayuran. Begini penampakannya, Kecamatan Flower. Pasarnya sama seperti pasar-pasar lainnya, cuma di sini saya lihat ada tambahan bangunan baru yang kata orang sini belum diresmikan pemakaiannya. Mungkin
Sekarang kita akan jalan lagi keluar. Itu adalah penampakan dari Masjid Raya Tiga Koto Balai Naras. Disinilah dulu tempat saya mengaji, tempat saya belajar semua tentang Al-Quran, dan alhamdulillah ilmu itu bermanfaat untuk saya sampai sekarang. Masjid ini terletak di Desa Balai Naras, di Naras 1 dengan Desa Balai Naras itu dia bertetanggaan istilahnya. Ini adalah penampakan Jalan Siti Manggopo. Jalannya di sini udah 2 jalur. Kita U-turn dan kita akan menuju ke arahnya daerah Sungai Limau, tapi saat ini tujuan saya adalah saya akan menuju daerah Kampung Dalam, karena sudah lama saya nggak pergi ke daerah sini. Kita lihat bagaimana keadaan daerah Kampung Dalam saat ini. Kampung Dalam itu dulu terkenal dengan nama pasarnya, namanya Pasar Balai Sabtu. Tapi saat ini mungkin masih ada balai itu, tapi nggak tahu juga saya. Menurut informasi sih masih berfungsi. Balai Sabtu itu artinya setiap hari Sabtu pasar ini akan ramai. Jadi di daerah sini ada istilahnya Balai Sabtu, Balai Salasa, Balai Senayan, tapi saya nggak tahu persis daerah-daerah balai-balai itu di mana aja di daerah ini. Tadi saya lagi udah sampai di daerah Pasar Kampung Dalam. Dari Pasar Kampung Dalam ini rencana saya akan menuju daerah Taji-Taji namanya. Dari daerah Taji-Taji ini kita akan sampai daerah Sirambang. Ada beberapa daerah di sini, ada daerah Cibada Air namanya, ada daerah Sintu, ada daerah Tanjung Sabar, Tungkal, atau Tungkal ini ada Tungkal Selatan, ada Tungkal Utara. Tapi saya nggak tahu yang mana perbatasan-perbatasannya, karena dari dulu daerah-daerah kampung sini itulah nama-nama daerahnya. Saat ini saya lagi berada di daerah Cibada Air, tapi saya nggak tahu itu apakah ini daerah selatan atau daerah utaranya daerah Cibada Air. Jalan-jalan di kampung ini semuanya sudah beraspal. Selama dalam perjalanan saya tidak ada menemukan jalan-jalan yang berlubang atau yang belum diaspal. Semuanya sudah diaspal, guys. Kalau misalnya kita di sini berolahraga, saya rasa olahraga sepeda atau goes ini adalah tempat yang cocok. Karena udara di sini begitu segar, walaupun udah mendekati jam-jam siang, tapi tidak terasa panas karena kita melewati daerah perbukitan. Istilahnya daerah ini adalah perbukitan yang tepi-tepinya adalah sawah-sawah. Jadi kita itu bakalan nggak bosan untuk berolahraga di sekitar sini. Saat ini saya udah daerah Tanjung Sabah.
Anda lihat di tepi-tepi kita adalah sawah-sawah yang lagi menghijau, yang baru siap tanam sepertinya. Sekarang saya putar arah kembali ke daerah tujuan saat ini adalah ke daerah Sintua. Jadi daerah Sintua ini adalah daerah-daerah tepi bukit yang di samping-samping adalah sawah. Anda lihat kan, kita jalannya masih jalan beraspal dan kampung di sini bersih sekali saya rasa. Bagi kawan-kawan atau anda-anda yang punya kampung di sini, saya rasa bakalan senang. Karena beginilah kampung Anda sekarang, kampung Anda yang semakin cantik. Dan terasa semuanya begitu, tak ada polusi di sini, my friend. Udaranya begitu segar. Ini adalah perjalanan, istilahnya perjalanan round panjang saya bersama saudara-saudara yang udah lama nggak pulang kampung. Ini daerah Sungai Rambai. Kita berhenti dulu di sini untuk melihat. Saya rasa view-nya bagus di sini. Dan sekarang saya berdiri di depan SMA 1 Negeri Pariaman. Yang merasa sekolah di sini dulunya, tolong tunjuk tangannya, like videonya dan subscribe. Dan ini adalah kawasan wisata mangrove di daerah Simpang Apar Pariaman. Saya dengar-dengar daerah wisata ini menjadi daerah tempat tujuan yang paling disukai anak-anak atau perantau-perantau yang baru pulang kampung. Tapi sayang sekali saya nggak punya waktu atau tidak masuk sampai ke dalam, cuma di depannya saja karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Jadi kita lihat dari luar aja.
Kembali bermain pantai di sore hari adalah kebiasaan yang tak bisa ditinggalkan kalau di kampung. Melihat sunset di senja hari menjelang malam, dan ketika menjelang azan kumandang, saatnya kita kembali pulang ke rumah dan kembali lagi di esok hari untuk cerita. Oke mantan follower, saya sudah cerita saya, dan kita buka cerita lainnya di kesempatan lain dan di video yang lainnya.